wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Yunita Triani dari program studi S1 Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya di sini akan memaparkan sedikit bagaimana perawatan jenazah yang terkena atau terpapar COVID-19 atau coronavirus menurut Tarjih PP Muhammadiyah dan Fatwa Majelis Ulama Muhammadiyah. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Yang pertama, menurut Tarjih Muhammadiyah, jenazah pasien COVID-19 termasuk jenazah yang beresiko tinggi menularkan virus yang diidapnya. Oleh sebab itu, perawatan khusus berbeda dengan perawatan jenazah pada umumnya. Perawatan jenazah COVID-19 hanya dapat dilakukan oleh petugas rumah sakit saja. Seluruh petugas yang terlibat dalam proses perawatan jenazah, sejak dari memandikan sampai penguburan jenazah, harus memakai APD atau alat perlindungan diri sesuai dengan standar medis dan tetap berhati-hati serta menjaga kebersihan maupun sterilisasi diri, peralatan, dan tempat atau lingkungan yang digunakan untuk proses perawatan jenazah yang terpapar COVID-19. Tuntutan perawatan ini dilakukan untuk jenazah pasien COVID-19 saja, baik yang meninggal dunia setelah terkonfirmasi positif maupun yang belum terkonfirmasi positif tetapi menunjukkan gejala yang sama dengan gejala COVID-19 sebelum meninggal. Langsung saja, cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dimandikan dengan cara disiram atau disemprot dengan air dan cairan disinfektan dari jarak tertentu yang aman dari risiko penularan. Dimulai dengan menyiram atau menyemprot anggota tubuh bagian sebelah kanan. Yang kedua, sedapat mungkin petugas tidak menyentuh tubuh jenazah dan menghindari cairan tubuh yang keluar dari mulut, hidung, mata, anus, dan luka pada kulit jenazah. Yang ketiga, jenazah laki-laki dimandikan oleh petugas laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh petugas perempuan. Dalam keadaan darurat, petugas laki-laki boleh memandikan jenazah perempuan, demikian sebaliknya dengan syarat aurat jenazah ditutup dengan kain yang dapat menutupi aurat atau alat vitalnya. Yang keempat, dalam keadaan darurat yang menuntut untuk tidak memandikan jenazah, maka jenazah tidak perlu dimandikan. Yang kedua, mensolatkan jenazah. Sholat jenazah boleh dilakukan di tempat steril di rumah sakit atau lokasi perawatan jenazah dengan izin dan pengawasan dari petugas rumah sakit. Yang kedua, sholat jenazah diutamakan hanya untuk pihak keluarga secara terbatas dengan tetap menjalankan sesuai protokol kesehatan seperti tidak berkerumun, menjaga social distancing, serta menjaga kebersihan diri dari lingkungan baik sebelum atau setelah mensolatkan jenazah. Yang ketiga, dalam keadaan darurat, sholat jenazah dapat dilakukan di kuburan setelah jenazah selesai dikuburkan dengan tetap menjalankan seluruh protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19. Yang ketiga, menguburkan jenazah. Yang pertama, jenazah harus dikubur selambat-lambatnya 4 jam setelah kematian. Yang kedua, jenazah langsung dibawa ke tempat pemakaman tanpa transit dimanapun. Yang ketiga, jenazah dimasukkan ke liang lahat bersama peti jenazah tanpa membukanya. Yang keempat, penguburan jenazah dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yang dipandang perlu sesuai kedaruratan serta kelaziman yang dituntunkan.
Lalu menurut Fatwa Majelis Ulama Muhammadiyah menegaskan kembali ketentuan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 angka 7 yang menetapkan bahwa pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19 terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap menaati ketentuan syariat, sedangkan untuk mensolatkan dan menguburkan dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Menurut MUI, pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jenazah dimandikan tanpa membuka pakaiannya. Yang kedua, petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan. Yang ketiga, jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. Keempat, petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. Yang kelima, petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Yang keenam, jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara 1. Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan tangan dengan debu. Yang kedua, untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD atau alat perlindungan diri. Yang terakhir, jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syariah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. Yang kedua, pedoman mengkafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. 1. Setelah jenazah dimandikan dan ditayamumkan atau di darurat syariah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Yang kedua, setelah mengafani selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah tetap menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. C. Pedoman menyolatkan jenazah yang terpapar COVID-19 menurut dilakukan sebagai berikut. 1. Disunahkan menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani. Yang kedua, dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Yang ketiga, dilakukan oleh umat Islam secara langsung, minimal 1 orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak mungkin, maka boleh disalatkan dari jauh atau sholat gaib. Yang keempat, pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Yang terakhir, pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. 1. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan protokol medis. Yang kedua, dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, atau kafan. Yang ketiga, penguburan beberapa jenazah darurat sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah dalam keadaan darurat. Sekian pemaparan dari saya tata cara perawatan jenazah yang terkena COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.